Kita lagi ada di mana nih, Lid? Emangnya kita lagi ada di mana? Coba kita tanya yang di belakang. Kita ada di Masjid Al-Jabar. Wah, Masya Allah. Ata, emang kita mau ngapain di sini? Aku juga belum tahu mau ngapain. Tadinya aku juga lagi nungguin Ustadz. Emangnya Ustadznya lagi di mana? Aku juga gak tahu. Bentar ya, aku mau pergi dulu. Lid, Mau kemana? Aku udah dapet Ustadznya nih. Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. dari tadi kita udah tungguin di sini Khalid, loh. Lid. Oh, udah pada nunggu ya? Iya, Ustadz. Sejak kapan? Dari tadi. Masya Allah. Ustadz, kita mau ngapain nih? Nah, ada yang tahu tidak Tarhib Ramadan? Apa tuh Tarhib Ramadan? Kan kita setiap tahun suka ada tarhib ya, Lid ya? Iya. Nah, Ata tahu nggak arti Tarhib Ramadan? Lupa, kan kemarin Tarhib Ramadan juga? Oh iya, lupa. Lupa ya? Nah, Ustaz jelaskan ya. Ya, Jadi, Ustaz. Tarhib Ramadan adalah sebuah kegiatan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, kira-kira apa saja nih yang pernah kita lakukan tahun lalu? Salat taraweh. Sebelumnya? Iya. Sebelum Ramadan. Biasanya kita mendapatkan ilmu tentang cara berpuasa. Nah, betul Khalid? Betul ya? Ya. Nah, nanti kita akan simak sejarah bulan suci Ramadan. Ingin tahu lebih lanjutnya? Ya. Nah, ikuti ke dalam. Dadah. Masya Allah ya. Indah banget ya, Ustadz. Betul, Ata. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Lukman. Assalamualaikum Ustaz Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi apa Ustadz Lukman di sini? Ya, alhamdulillah Ustaz Jamal ini bersama anak-anak semuanya kita lagi kegiatan tarhib nih Ustaz Jamal. Oh iya, sebentar lagi kan kita menyambut bulan suci Ramadan ya. Nah, betul Ustaz Jamal. Jadi kesini alhamdulillah dalam kegiatan tarhib Ramadan. Betul nggak anak-anak? Ya. Alhamdulillah. Ini siapa saja Ustadz Lukman? Nah, ini ada Khalid, ini ada Ata, ini ada Adifa, dan ini Aisyah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau tahun kemarin puasanya tamat nggak? Tamat? Alhamdulillah. Khalid? Tamat ya? Alhamdulillah. Nah, Ustaz Jamal, anak-anak ingin tahu nih keutamaan bulan Ramadan Ustaz Jamal apa saja nih Ustaz Jamal? Oh iya, Alhamdulillah. Jadi anak-anak, hari ini sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan penuh ampunan, bulan penuh mulia. Nah, apa saja keutamaannya? Ada yang tahu keutamaan dari bulan suci Ramadan? Coba, apa saja? Nah, Khalid tahu? Ata? Adifa? Nggak tahu. Baik. Jadi anak-anak semuanya, yang pertama menyambut bulan suci Ramadan itu keutamanya adalah kita belajar menjadi orang yang peduli, belajar menjadi orang yang empati.
Yang kedua, kita menjaga kesehatan. Nah, dari menjaga kesehatan ini, kita semuanya bisa menahan puasa dari kita mulai sahur sampai kita nanti buka puasa pada waktunya, pada saat azan maghrib. Nah, yang ketiga keutamaannya adalah yaitu kita menjadi orang yang memiliki rasa kebahagiaan, menjadi orang yang sangat kita mengajak berlomba-lomba dalam kebaikan. Wah, pasti itu keutamaannya sangat banyak. Kita bersedekah, kita membantu orang lain, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Semuanya ya, dari yang kita yang tidak punya, dari yang kita punya, semuanya kita merasa menjadi orang yang dermawan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Dan yang paling luar biasa keutamaannya adalah bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan penuh ampunan. Ya, Allah memberikan ampunannya kepada kita hamba-hambanya yang menjalankan puasa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan keyakinan, insya Allah Allah akan menghapuskan segala dosa-dosanya. Gitu. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan, harus semangat ya. Ada yang bangunnya susah untuk sahur, semangat, karena di dalam sahur juga ada keutamaannya. Seperti itu, Ustaz Lukman. Nah, Ata mau bertanya tidak? Ustaz, aku boleh nanya nggak? Boleh, Ata. Dulu waktu aku kecil, aku teh pernah minum. Cuma aku teh lagi puasa. Itu teh batal atau tidak? Nah, itu sengaja atau tidak? Waktu kecil? Aus. Kayaknya lupa. Nah, jadi Ata, kalau misalkan kita sedang berpuasa, terus tiba-tiba lupa nih, lupa murni karena lupa, nah itu tidak apa-apa. Nah, jadi langsung apa yang telah kita makan atau minum langsung dikeluarkan kembali, ya. Kita mau astagfirullahaladzim. Kalau sudah masuk ke tenggorokan, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan langsung tiba-tiba ingat, nah kita langsung dikeluarkan apa yang sudah dimasukkan ke dalam mulut. Seperti itu. Ustaz, aku mau nanya Ustaz. Boleh, Adifa. Kalau misalnya tidur berlebihan, itu batal nggak Ustaz? Tidur berlebihan ketika bulan puasa? Adifa pernah? Pernah, iya. Jadi Adifa, kalau dalam ketika berpuasa di bulan suci Ramadan, semuanya apa yang kita lakukan akan menjadi ibadah. Nah, tapi kalau misalkan salah satunya itu adalah tidur dan tidurnya itu sangat lama dan berlebihan, wah sampai lupa waktu sholat. Nah, itu juga bisa mengakibatkan menjadi salah satu batalnya puasa. Seperti itu. Batal. Iya, makanya kalau misalkan tidurnya tidak berlebihan, tidurnya secukupnya akan menjadi ibadah. Tapi kalau misalkan tidurnya menjadi berlebihan dan melebihi sampai meninggalkan waktu sholat, nah itu sampai membatalkan puasa. Seperti itu. Makasih Ustaz. Sama-sama, Diva. Ustaz, aku mau nanya. Boleh, Holid, silahkan. Kalau lagi bulan Ramadan mau sikat gigi boleh atau enggak? Nah, itu pertanyaan bagus. Nah, Holid,
ketika kita sudah berpuasa, nah kalau misalkan mau sikat gigi, itu sebelum azan subuh ya, sebelum azan subuh atau setelah kita melaksanakan sahur, setelah kita makan lalu kita gosok gigi. Nah, tapi kalau misalkan kitanya ingin gosok gigi dan itu gosok giginya pada waktu pagi hari, nah itu akan menjadi makruh ya. Jadi makruh itu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ustaz, kan mulut aku masih bau jengkol atau pete, Ustaz. Jadi gimana? Nah, Khalid suka makan pete atau jengkol? Jengkol sukanya. Suka kedua-duanya? Nah, kalau misalkan habis makan, selesai makan, nah itu kan masih ada bau-bau ya. Nah, kita harus gosok gigi. Nah, kapan waktu gosok giginya itu dilakukan? Nah, itu tadi gosok giginya yang bersih ya. Gosok giginya yang bersih, terus yang lama juga. Nah, sampai keadaan mulut kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa pakai pasta gigi, sikat giginya ya. Seperti itu. Jadi semangat lagi ya untuk berpuasa, dan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disukai Allah ketika bulan suci Ramadan, nah kita tinggalkan. Nah, dan apa yang Allah sukai kita lakukan. Ya, semangat. Nah, tadi yang Khalid bertanya, tetap tidak boleh ya. Sekali lagi, tetap tidak boleh kalau gosok giginya pada waktu pagi hari ya. Tetap harus di awal ya Khalid ya, karena mulutnya orang yang berpuasa itu akan menjadi apa? Wangi ya. Mulutnya orang yang berpuasa itu wangi ya, seperti itu. Ustadz, aku boleh nanya juga nggak? Boleh. Kalau kumur-kumur saat puasa batal nggak? Soalnya aku kadang suka keminum. Oh, kadang suka keminum. Nah, jadi Aisyah, nah kalau ketika kita sedang berwudu, nah boleh berkumur-kumur ya ketika di bulan puasa. Tapi jangan sampai airnya itu keminum ya. Jangan sampai airnya itu keminum, karena kalau sengaja keminum akan menjadi batal puasa. Seperti itu. Kalau nggak sengaja, nah kalau tidak sengaja kita langsung istighfar, astagfirullahalazim. Nah, kita langsung sebisa mungkin dikeluarkan ya. Ustaz, aku mau nanya. Boleh. Siapa duluan nih? Ustaz, Oh, boleh Khalid, silahkan. Ustaz, kalau misalnya kita mudik jauh, terus kita kehausan di bulan puasa, jadi gimana? Nah, pertanyaan yang bagus Khalid. Jadi, ketika nanti Khalid mau mudik nih, lalu ketika mudik itu nggak kuat mau makan. Nah, itu boleh, sangat diperbolehkan buka puasa kalau Khalidnya tidak kuat di perjalanan. Seperti itu Khalid. Ustaz, alhamdulillah aku mudiknya jadi tenang, Ustaz. Alhamdulillah Khalid. Makasih, Ustaz. Sama-sama Khalid, semangat ya. Ustadz, aku mau nanya, Boleh Atta? kalau kita marah atau nangis, itu dapat membatalkan puasa atau tidak, Ustadz? Nah, itu dia Atta. Ini yang sering kita mengalami dari kejadian sehari-hari. Nah, baik itu marah, nangis, ataupun sampai berkelahi, berantem, itu menjadi salah satu yang membatalkan puasa. Jadi jangan sampai ya, karena bulan puasa itu adalah bulan puasa, bulan yang
menahan hawa nafsu dari segala sesuatu. Berarti apa tugasnya? Tugas kita adalah menjaga diri kita supaya kita bisa mengendalikan diri, supaya kita bisa menjaga amarah kita. Seperti itu, Atta. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ustadz, kalau misalnya kita lagi sakit, abis itu tapi tetap ingin puasa, lemes gitu, Ustadz, itu gimana Ustadz? Nah, itu juga pertanyaan yang bagus. Adifa pernah? Pernah. Nah, ya. Nah, kalau misalkan kondisi kita sedang tidak fit, sedang sakit, jangan memaksakan untuk puasa, ya. Nah, jadi kalau kita sedang sakit, kita waktu istirahat dulu, seperti itu. Dan kalau sudah sembuh, kita mulai lagi puasanya, ya. Jadi kalau misalkan sudah waktunya sembuh, boleh lanjut kembali untuk berpuasa. Jangan memaksakan. Nanti kalau memaksakan bisa lemas dan tambah sakit gitu, Adifa. Oke Ustadz. Makasih ya Ustadz. Sama-sama. Ustadz, Ya, Aisyah. kalau kita puasa tapi nggak sahur boleh nggak? Nah, itu Aisyah pertanyaan yang sangat bagus juga. Nah, kalau misalkan Aisyah berpuasa tetapi tidak sahur, kalau Aisyahnya kuat, alhamdulillah ya, bagus buat lanjutkan puasanya. Tapi kalau misalkan Aisyahnya tidak kuat, waktu tengah hari lemas karena tidak puasa, karena tidak sahur, nah itu boleh tidak dilanjutkan lagi puasanya, karena itu akan menjadi lemas buat kita karena kita tidak sahur, seperti itu. Oh, terima kasih Ustadz. Sama-sama Aisyah. Nah, itu dia anak-anak semuanya ya. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, hikmahnya apa? Hikmahnya kita sebagai seorang muslim dalam menyambut bulan suci Ramadan harus menyiapkan dengan sebaik mungkin ya. Jasmani dan rohaninya juga kita harus dipersiapkan, ditingkatkan. Tambahkan juga keimanan dan ketakwaan kitanya juga. Siap semuanya? Ya. Alhamdulillah. Oke Ustadz. Insya Allah jadikan sahabat buat puasa. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Berikan puasa Ramadan tahun ini dengan puasa yang terbaik buat semuanya ya. Amin. Ya, anak-anak alhamdulillah sudah tahu ya tadi pembatalan puasa, betul? Ya. Nah, kita ucapkan terima kasih yuk ke Ustadz Jamal. Terima kasih banyak Ustadz Jamal Sama-sama, atas, Ustadz. atas ilmunya. Barakallahu fikum. Nah, Amin, sekarang ya kita Allah, ya salim ya ke Ustadz Jamal ya. Ini guru kasih Ustadz Jamal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita lagi di mana Ustadz? Nah, anak-anak, kita sekarang ada di Galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini insya Allah kita akan sama-sama menyimak sejarah bulan suci Ramadan, betul. Nah, ada yang tahu tidak apakah bulan Ramadan itu sejak Rasulullah ada atau pas Rasulullah menuju wafat? Atau tahu nggak? Sebelum wafat, tahun keberapa? Gak tahu. Nah, nggak tahu kan? Gak tahu. Nah, ingin tahu bagaimana ceritanya? Ya. Nah, nanti kita akan sama-sama jelaskan di Galeri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil melihat peta Mekah dan peta Madinah. Nah, anak-anak, jadi sejarah bulan puasa itu atau bulan Ramadan itu tidak ada pas
begitu Rasulullah menerima wahyu. Nah, wahyu pertama apa, Tak? Al-Alaq. Betul, Tak? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Betul. Nah, pas Rasulullah diangkat jadi Rasul dan diangkat jadi Nabi, belum ada syariat berpuasa. Belum ada. Nah, baru ada syariat berpuasa itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Dari mana hijrahnya? Ada yang tahu? Dari mana ya? Mekah menuju Madinah. Nah, sekarang kita mau lihat peta lokasi. Yuk kita lihat. Yuk. Nah, jadi nih di sini ada sejarah Mekah. Ini sejarah Mekah. Jadi dari Mekah Rasulullah langsung hijrah ke Madinah. Nah, baru disinilah Rasulullah di Madinah inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa? Wahyu tentang bulan Ramadan. Di tahun keberapa? 1000 Di tahun ke dua hijrah. kedua hijrah. Nah, anak-anak setelah mempelajari kisah Ramadan, apa nih hikmahnya dari kegiatan pada hari ini? Dimulai dari tadi masuk ke dalam masjid, mempelajari bab Ramadan atau mengetahui pembatalan Ramadan, pembatalan puasa. Nah, apa sekarang hikmahnya yang bisa didapat? Acungkan tangan yang mau duluan. Ustaz. Adifa, apa hikmahnya buat Adifa? Jadi bisa tahu tentang ilmu Ramadan, jadi makin semangat. Oh, Masya Allah. Khalid, hikmahnya berani apa tadi? Berani jujur ketika berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Aisyah apa nih? Ikhlas berpuasa karena pahalanya lebih banyak. Nah, Masya Allah. Ikhlas dalam berpuasa karena Pahalanya lebih banyak. betul, karena pahala itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itulah hikmah-hikmah pada kegiatan hari ini ya. Bisa saling share ya. Jadi Ata selain kuat juga bisa ikhlas. Kemudian Adifa juga ketika mendengarkan Ata hikmahnya kuat menjadi lebih kuat, begitu ya. Nah, terima kasih banyak. Sekian untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalani ibadah puasa ini dengan penuh kesehatan, penuh kehusyuan, sehingga mendatangkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ke kamera yuk. Dadah. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Semangat ya. Dadah.